Selamat pagi. Kembali lagi bersama dengan teacher di pembelajaran tematik. Dan kali ini kita belajar tematik 6G dengan muatan PKN. Teacher harap kamu masih terus sungguh-sungguh dan terus semangat di dalam belajar. Ya, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Thank you, Lord Jesus, for this beautiful morning. Thank you for everything. Thank you for your blessing in our life, Lord Jesus. Now we are ready to start our lesson. We need you, Lord, to be here with us, to teach us, to understand the lesson. In the name of Jesus Christ, we have prayed to you. Amen. Hari ini kita belajar tematik 6G muatan PKN. Silakan kamu buka buku kamu dari rumah. Penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila keempat merupakan suatu cerminan dari adanya demokrasi di Indonesia. Setiap kegiatan pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama dilaksanakan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Berbicara tentang musyawarah, mungkin kamu masih ingat apa itu musyawarah, yakni pembicaraan bersama untuk menyelesaikan masalah dan mendapatkan keputusan bersama. Sila keempat mengandung arti rakyat Indonesia berkumpul dan bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah, serta setiap rakyat berhak menyampaikan pendapatnya dalam musyawarah. Saat kita menyampaikan pendapat, sebaiknya kita melakukannya dengan sikap yang santun, sikap yang sopan. Nah, ketika orang lain berpendapat, kita sebaiknya mendengarkan dengan seksama dan menghargainya, serta tidak boleh memotong pembicaraannya. Jika salah satu anggota tidak menghargai pendapat anggota lain, maka dapat menimbulkan pertengkaran. Nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila adalah yang pertama, masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. 2. Musyawarah untuk mufakat dilakukan dengan semangat kekeluargaan. Ketiga, mengutamakan pelaksanaan musyawarah untuk mengambil keputusan. 4. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 5. Menghormati hasil musyawarah walaupun tidak sesuai dengan pendapat kita. Dan terakhir, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Berikut adalah contoh-contoh penerapan nilai-nilai musyawarah. Contohnya di rumah, musyawarah tujuan liburan keluarga, musyawarah pembagian tugas membersihkan rumah. Contoh musyawarah di lingkungan bermain. Yang pertama, musyawarah menentukan jenis permainan. Musyawarah menentukan giliran bermain. Nah, contoh di lingkungan sekolah, musyawarah memilih ketua kelas, kerja kelompok, membagi tugas piket. Nah, yang selanjutnya, penerapan nilai-nilai kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Pemimpin adalah seseorang yang memiliki kecakapan dan kelebihan dalam bidang tertentu sehingga dia mampu mempengaruhi dan mengarahkan orang lain untuk melakukan aktivitas demi tercapainya tujuan. Sikap kepemimpinan yang harus ada pada diri seorang pemimpin yakni sebagai berikut. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya bahwa pemimpin itu memiliki ketaatan di dalam beribadah. Yang kedua, memiliki etika yang baik. Seorang pemimpin harus mempunyai perilaku ataupun sikap yang sesuai dengan etika dan norma yang berlaku. 3. Bertanggung jawab. 4. Bijaksana.
5. Jujur. 6. Rendah hati. 7. Menjadi teladan atau contoh yang baik kepada anggota. 8. Mampu berkomunikasi dengan baik. 9. Sabar dan tidak mudah menyalahkan orang lain. 10. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. 11. Bersedia menerima masukan ataupun saran yang membangun. 12. Memiliki sikap toleransi, memiliki rasa empati, dan rela berkorban serta adil. Selanjutnya, penerapan nilai-nilai kekeluargaan dalam kehidupan sehari-hari. Kekeluargaan artinya rasa yang kita miliki terhadap orang lain seperti terhadap keluarga. Contohnya, saling menyayangi dan saling mengasihi. Adapun nilai-nilai kekeluargaan di masyarakat diantaranya, pertama, empati, yaitu memahami dan merasakan penderitaan orang lain seperti diri sendiri yang merasakannya. Kedua, keberanian, terlihat pada kesediaan untuk melakukan hal-hal sulit demi orang lain. 3. Kesetaraan, yakni rasa percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan hak yang sama, serta berhak diperlakukan dengan hormat tanpa dibeda-bedakan. 4. Keadilan, sikap yang dilakukan secara seimbang dan adil. 5. Kemurahan hati, dapat ditunjukkan dengan memberikan bantuan baik materi, baik dalam bentuk waktu ataupun dalam bentuk tenaga. 6. Tolong-menolong, yakni pertolongan yang diberikan kepada orang lain untuk meringankan beban mereka sehingga mendekatkan hubungan menjadi seperti keluarga. Terakhir adalah menghargai dan menghormati orang lain. Berikutnya, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam gotong royong. Gotong royong adalah melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama yang dilandasi semangat kekeluargaan dan keikhlasan. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan gotong royong yaitu: pertama, kebersamaan. Dalam melaksanakan gotong royong, masyarakat bekerja secara bersama-sama untuk kepentingan bersama. Kedua, persatuan. Dengan adanya persatuan, perpecahan tidak akan mudah terjadi. Ketiga, rela berkorban. Di sini diperlukan keikhlasan di dalam melakukan gotong royong untuk kepentingan bersama. Keempat, tolong menolong. Dengan menolong, kita akan memberikan manfaat bagi orang lain. 5. Sosialisasi. Dengan pelaksanaan gotong royong, masyarakat akan saling bertemu dan saling mengenal satu sama lain, sehingga bisa memperkuat rasa kebersamaan. Yang terakhir adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, antara lain yaitu: demikian untuk pembelajaran hari ini. Teacher harap kamu boleh sungguh-sungguh belajar dari rumah dan mengikuti videonya dengan baik. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini kami boleh belajar bersama anak-anak kami walaupun masih tetap belajar dari rumah. Tuhan Yesus, biarlah segala yang kami pelajari kami boleh mengerti dan memahaminya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.